rangkaian pada percobaan pertama, yaitu dasar pengontrolan. Nah, di sini yang pertama itu saya akan membuat rangkaian open loop. Yang pertama, di sini kita mengambil sebuah konstan. Lalu kita mengambil sebuah transfer VNC. Kita juga mengambil sebuah scope. Setelah itu kita hubungkan lalu kita run. Kemudian kita bisa lihat hasil scope-nya. Nah, saat kita menginput nilai transfer VNC dengan nilai S atau 1, maka diperoleh bentuk kurva berikut, yang dimana yaitu nilai TP-nya yaitu 9,536 meter per sekon dan TD-nya yaitu 2,267 meter per sekon dan nilai tunak yaitu 10 meter per sekon. Nilai TR-nya yaitu 0 dan nilai MP-nya 0. Kemudian nilai TS-nya itu 0,4 meter per sekon. Kemudian kita lanjut saja, yang dimana kita langsung saja mengubah nilainya menjadi 5S. Setelah itu lalu kita run. Kemudian kita bisa lihat hasil scope-nya. Nah, saat kita menginput nilai transfer VNC dengan nilai 5S atau 1, maka diperoleh bentuk kurva berikut. Dengan nilai yang diperoleh yaitu TP dengan nilai 9,0721 meter per sekon dan TD yaitu 3,3, kemudian nilai tunak yaitu 0,2406, kemudian TR yaitu 0 dan MP yaitu 0, kemudian TS yaitu 7,89 meter per sekon. Kemudian kita lanjut. Di sini kita ubah lagi nilainya menjadi 7. Lalu kita run. Kemudian kita bisa melihat hasil scope-nya. Nah, saat menginput nilai VNC dengan 7S atau 1, maka diperoleh bentuk kurva seperti ini dengan nilai TP yaitu 0,87 meter per sekon. Kemudian TD-nya yaitu 3,65 meter per sekon. Kemudian nilai tunak yaitu 0,355. Kemudian TR-nya yaitu 0, MP-nya yaitu 0 dan TS-nya yaitu 9,321 meter per sekon. Kemudian kita ubah lagi nilainya di sini menjadi 9. Setelah itu kita run. Lalu kita bisa lihat hasil scope-nya.
Nah, di sini dengan nilai transfer VNC dengan 9S atau 1, maka diperoleh bentuk kurva sebagai berikut. Dengan nilai yaitu TP 9,8 meter per second, kemudian TD-nya yaitu 3,83 meter per second, nilai tunatnya yaitu 0,41, TR-nya yaitu 0, MP-nya yaitu 0, kemudian TS-nya yaitu 9,99 meter per second. Kemudian kita ubah lagi nilainya di sini jadi 11. Setelah itu kita run. Lalu di sini kita bisa melihat hasil skopnya. Nah, berikut hasil skop tersebut. Dapat juga diperoleh nilai yang pertama yaitu nilai TP-nya 10, kemudian TD-nya 10,5, kemudian nilai tunatnya yaitu 0,01, kemudian TR-nya 0,5, MP 0,99 dan TS-nya yaitu 0. Setelah itu kita lanjut di close loop. Yang pertama yaitu kita mengambil set point, yang dimana di sini saya menggunakan konstan sebagai pengganti set point. Kemudian kita mengambil zoom, lalu kita mengambil PID controller. Kemudian kita mengambil automobile, yang dimana di sini saya memakai transfer VCN sebagai pengganti automobile. Kemudian kita mengambil scope, lalu kita mengambil speedometer, yang dimana transfer VCN ini sebagai speedometer. Setelah itu kita sambungkan karena di sini nilainya plus plus, kita ubah menjadi plus minus. Lalu kita ubah nilainya menjadi 5. Kita ubah juga nilainya di sini menjadi 0,1. Kemudian kita run. Lalu kita bisa
dan speedometer dengan nilai 0,1 atau 1, maka diperoleh bentuk kurva sebagai berikut. Dan juga diperoleh nilai yang pertama yaitu TP dengan nilai 7,9 meter per sekon, TD yaitu 1,55 meter per sekon, dan nilai tunak yaitu 0,42, TR yaitu 4,35 meter per sekon, dan MP yaitu 0,42, dan TS yaitu 7,9 meter per sekon. Kemudian kita lanjut dengan mengubah nilainya jadi 8. Lalu ini jadi 0,4. Kemudian kita run. Dan kita bisa lihat hasil kurvanya. Nah, saat kita menginput nilai automobil dengan nilai 8S atau 1 dan speedometer dengan nilai 0,4 atau 1, maka diperoleh bentuk kurva sebagai berikut. Dan juga mempunyai nilai yaitu TP dengan nilai 7,9, TD yaitu 1,55, nilai tunak yaitu 0,42, nilai TR yaitu 4,53, nilai MP yaitu 0,42, dan nilai TS yaitu 7,9. Kemudian kita ubah lagi nilainya menjadi 9, dan nilai speedometer menjadi 0,5. Setelah itu kita run. Nah, di situ kita bisa lihat hasil kurvanya. Saat kita menginput nilai automobil dengan nilai 9S atau 1, maka dan speedometer dengan nilai 0,5 atau 1, maka diperoleh bentuk kurva sebagai berikut. Dengan nilai yaitu TR TP sama dengan 8,5, TD yaitu 2,57, nilai tunak yaitu min 0,460, dan TR yaitu 4,54, MP yaitu 0,47 min 0,47, dan TS yaitu 8,5. Kemudian kita ubah lagi menjadi 10, dan speedometer menjadi 0,6. Setelah itu kita run. Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Nah, saat kita menginput nilai automobil dengan nilai 10S atau 1 dan speedometer dengan nilai 0,6 atau 1, maka diperoleh kurva sebagai berikut. Dengan nilai yang diperoleh yaitu TP dengan 5,695, TD yaitu 3,075, nilai tunak yaitu 0,51 min 0,51, TR yaitu 4,73, MP yaitu min 0,4, dan TS yaitu 9,02. Kemudian kita ganti lagi nilainya menjadi 11, dan ini tetap 6. Kemudian kita run. Setelah itu kita bisa lihat hasilnya.
Nah, saat kita menginput nilai automobil dengan nilai 11S atau 1 dan speed meter dengan nilai 0,6 atau 1, maka diperoleh hasil kurva berikut dengan nilai yaitu TP 7,12, TD yaitu 5,62, nilai tunek yaitu 0,53, TR yaitu 5, MP yaitu min 0,37, dan TS yaitu 9,54. Baik, langsung saja kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu sensor dan transducer. Nah, di sini kita pertama itu kita membutuhkan sebuah set point, kemudian zoom, kemudian PID, kemudian automobile, scope, dan juga speed meter atau sensor. Nah, kita hubungkan ini, semuanya sudah terhubung. Kemudian di automobile kita ubah nilainya di sini menjadi 2. Kemudian di sini di speed meter kita ubah menjadi 0,2. Nah, setelah itu kita run. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, saat kita menginput nilai automobil dengan nilai 2S atau 1 dan speed meter dengan nilai 0,2 atau 1, maka diperoleh bentuk kurva sebagai berikut. Dengan nilai yang diperoleh yaitu yang pertama set point atau kuning ini dengan nilai TP yaitu 1 meter per second dan TD yaitu 1,18 meter per second, nilai tunek yaitu 1, nilai TR yaitu 0, nilai MP yaitu 0, dan nilai TS yaitu 8,5 meter per second. Kemudian kita ke automobil yaitu yang warna biru ini dengan nilai yaitu TP 3,4 meter per second, nilai TD yaitu 1 meter per second, nilai tunek yaitu 0,02 per second, kemudian TR yaitu 1,6 meter per second, MP yaitu min 0,08, kemudian TS nya yaitu 8,2 meter per second. Kemudian yang merah ini sensor dengan nilai TP yaitu 3,3 meter per second, kemudian TD yaitu 1,2 meter per second, kemudian nilai tunek yaitu 0,02 meter per second, kemudian TR yaitu 2,2, kemudian MP yaitu min 0,09, kemudian TS yaitu 8,5 meter per second. Baik, kemudian kita masuk ke soal kedua, yaitu sini kita ubah nilainya cuman S, dan di sini itu 0,2 juga. Nah, kemudian kita run. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat set point atau kuning itu dengan nilai TP 0 mPs, kemudian TD yaitu 0 meter per second, kemudian nilai tunek yaitu 1, dan kemudian yaitu TR 0 meter per second, kemudian MP 0 meter per second, dan TS yaitu 0 meter per second. Kemudian water heater yang biru dengan nilai TP yaitu 2,4 meter per second, TD yaitu 0,6 meter per second, kemudian nilai tunek yaitu 0,02, kemudian TR yaitu 1,3 meter per second, kemudian MP yaitu 0,5
0 meter per second dan TS yaitu 3,6 meter per second. Nah, kemudian yang sensor atau yang merah dengan nilai TP yaitu 3,6 meter per second, kemudian TD yaitu 0,8 meter per second, kemudian nilai tunak yaitu 0,02, TR yaitu 1,5 meter per second, kemudian MP yaitu 0 meter per second, dan TS yaitu 3,8 meter per second. Kemudian kita ubah lagi nilainya di sini menjadi 2, dan di sini kita ubah menjadi 0,5. Setelah itu kita run, lalu kita bisa lihat hasilnya di sini. Saat kita menginput nilai atau mengobel dengan nilai 2S atau 1 dan speedometer dengan nilai 0,5 atau 1, maka diperoleh bentuk kurva sebagai berikut ini. Dan diperoleh nilai yang pertama yaitu set point atau kuning, yaitu TP dengan nilai 0,1 meter per second, kemudian TD yaitu 1,21 meter per second, kemudian TD yaitu 1,21 meter per second, dan nilai tunak yaitu 3, TR yaitu 0 meter per second, MP yaitu 0, kemudian TS yaitu 12,5 meter per second. Kemudian autopilot yang biru ini dengan nilai TP yaitu 2,88 meter per second, kemudian TD yaitu 1 meter per second, kemudian nilai tunak 0,002, kemudian TR yaitu 1,9 meter per second, kemudian MP yaitu 0,142, dan TS yaitu 12,14 meter per second. Nah, kemudian yang merah ini dengan nilai TP yaitu 2,87 meter per second, TD yaitu 1,21 meter per second, nilai tunak yaitu 0,001, dan TR yaitu 2,18, kemudian MP yaitu 0,13, dan TS yaitu 12,5 meter per second. Selanjutnya kita masuk ke percobaan 3, yaitu respon waktu ORD1. Nah, di sini kita membuat rangkaian yang dimana terdiri dari step, kemudian ada transfer VCN dan juga scope. Nah, di sini kita kasih nilai 1 karena sudah selesai, jadi kita run saja. Setelah itu kita bisa lihat hasilnya di scope. Nah, ini dia. Setelah itu kita ubah lagi nilai ini menjadi 5. Lalu kita run lagi. Nah, setelah itu kita bisa lihat hasilnya di scope sini. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada respon waktu sistem ORD1, yaitu diperoleh hasil yang dimana pada input step saat T sama dengan S tambah 1 diperoleh hasil dimana kondisi awal atau sebelum input step diberikan sama dengan 0, karena input step tiba-tiba mengubah sistem dari keadaan diam menjadi perubahan tiba-tiba ke nilai tertentu, sehingga diperoleh nilai akhir
yaitu 1. Nah, hal ini merujukkan bahwa respon sistem terjadi setelah input step diberikan. Adapun time constant yang diperoleh saat T sama dengan S tambah 1 adalah 0,632 dan saat T sama dengan 5 diperoleh time constant yaitu 0,181. Nah, dalam hal ini time constant dalam analisis sistem order 1 sangat dipengaruhi oleh nilai koefisien sebelum S dalam fungsi transfer sistem. Nah, oleh karena itu saat fungsi transfernya 1 per S tambah 1 maka koefisien sebelum S adalah 1, maka time constantnya adalah 1. Sedangkan saat fungsi transfernya 1 per 5S tambah 1 maka koefisien sebelum S adalah 5, sehingga time constantnya adalah 0,2. Oleh karena itu nilai konstan yang lebih kecil seperti 0,181 dibandingkan dengan 0,632 menunjukkan bahwa sistem dengan time constant yang lebih kecil akan mencapai sebagian besar dari perubahan nilainya dalam waktu yang lebih singkat. Nah, selanjutnya kita mengubah input step menjadi input RAM. Setelah itu kita ubah juga transfer VCN menjadi 1. Nah, setelah itu kita run. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini. Kemudian kita ubah lagi nilainya menjadi 5. Setelah itu kita run lagi. Kemudian hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk input RAM saat fungsi transfernya 1 per S tambah 1 dan 1 per 5S tambah 1 yang dihasilkan adalah time constant yang berbeda, di mana saat fungsi transfer adalah 1 per S tambah 1 time constant yang dihasilkan adalah T sama dengan 1. Namun ketika fungsi transfer adalah 1 per 5S tambah 1 time constant yang dihasilkan T sama dengan 0,2. Dalam konteks input RAM time constant lunak atau setting time adalah waktu yang diperlukan agar sistem mencapai respon yang stabil seiring waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk sistem mencapai 3,2% dari perubahan yang diberikan. Perubahan yang diberikan oleh input RAM atau perubahan pada nilai akhir RAM adalah sekitar 0,368 kali time constant. Oleh karena itu dalam kasus 1 per S tambah 1 waktu yang diperlukan adalah 0,368, sedangkan untuk 1 per 5S tambah 1 waktu yang diperlukan adalah 0,095. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai respon yang stabil pada kedua fungsi transfer tersebut berbeda karena perbedaan dalam nilai time constant yang dihasilkan dari fungsi transfer yang berbeda. Dalam hal ini time constant yang lebih kecil menyebabkan sistem mencapai respon stabilnya lebih cepat, di mana responnya berupa garis lurus yang naik atau turun tergantung pada arah RAM. Selanjutnya kita ubah input Nah, selanjutnya kita ubah input dari RAM menjadi impuls. Nah, setelah itu kita ubah nilai ini menjadi 1.
setelah itu kita run. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini. Ini ya. Kemudian kita ubah lagi menjadi 5S. Nah, setelah itu kita run. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, pada input impuls, time constant yang dihasilkan dari fungsi transfer sistem OP1 mempengaruhi beberapa cepat sistem mencapai responnya terhadap impuls tersebut. Ketika fungsi transfer adalah 1/s tambah 1, time constant yang dihasilkan adalah T sama dengan 7. Namun ketika fungsi transfer adalah 1/5s tambah 1, time constant yang dihasilkan adalah T sama dengan 10. Nah, dalam konteks input impuls, time constant to knock adalah waktu yang diperlukan agar sistem mencapai respon yang stabil terhadap impuls tersebut. Dalam hal ini, time constant to knock tidak terlalu relevan. Karena itu, impuls merupakan perubahan tiba-tiba dan sistem tidak mencapai respon yang stabil terhadapnya. Namun, time constant tetap berguna untuk mengevaluasi seberapa cepat sistem mencapai puncak responnya terhadap impuls. Jadi, dari time constant yang berbeda pada kedua fungsi transfer mempengaruhi kecepatan sistem mencapai puncak responnya terhadap impuls. Di mana dengan time constant lebih kecil mencapai puncak responnya lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang memiliki time constant yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan 4, yaitu respon waktu order 2. Nah, di sini kita akan menggunakan listing untuk melihat hasil keluaran atau kurvanya. Nah, di sini saya sudah mengetik listingnya. Untuk yang respon waktu order 2, selanjutnya kita klik run. Nah, di sini kita mengisi enter frekuensi dengan nilai 35 dan enter damping faktor dengan nilai 24. Kemudian selanjutnya klik run. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini bentuk kurva atau keluaran yang dihasilkan. Nah, untuk melihat nilai waktunya, klik kanan pada bagian samping kurva. Kemudian pilih karakter dan checklist semua bagian yang ada kecuali transit time. Nah, setelah itu kita bisa lihat nilainya. Untuk TR itu adalah 1,68S. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mencapai 90% dari nilai akhirnya pada waktu 1,68S, yang berarti waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon cepat. Adapun untuk TP yaitu 0, ini berarti sistem mencapai nilai maksimumnya pada waktu 0S atau second, menunjukkan bahwa sistem merespon secara instan terhadap perubahan. Nah, TS itu 2,92 second. Dalam hal ini, sistem kembali ke keadaan batas toleransi setelah merespon maksimumnya.
pada waktu 2,92 second, menunjukkan bahwa sistem stabil setelah waktu ini. Kemudian MP atau overshoot yaitu 0, yang berarti bahwa tidak ada nilai overshoot yang menunjukkan bahwa respon sistem stabil dan tidak melebihi nilai akhirnya. Kemudian TD yaitu 0,839 second. Dalam hal ini berarti sistem mencapai 50% dari nilai akhirnya pada waktu 0,839 second, menunjukkan sedikit keterlambatan dalam respon sistem. Adapun untuk nilai final value atau nilai akhir yang dicapai oleh sistem adalah 1, menunjukkan bahwa sistem stabil pada nilai tersebut. Dari penjelasan pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki respon yang cepat, stabil tanpa overshoot dengan sedikit keterlambatan dalam merespon. Selanjutnya kita akan menggunakan listing untuk melihat hasil keluaran atau kurvanya. Nah, di sini saya sudah mengetik listingnya untuk yang merespon waktu atau keluaran under damped. Nah, di sini kita mengisi nom dengan nilai 10, kemudian dan dengan nilai 1520. Selanjutnya kita klik run. Terus kita bisa lihat kurva atau keluaran yang dihasilkan untuk melihat nilai waktunya. Nah, di sini kita bisa klik kanan pada bagian samping kurva, kemudian pilih karakter dan checklist semua bagian yang ada di sini kecuali yang transit time. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat nilainya. Untuk nilai TR yaitu 0,394 second. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mencapai 90% dari nilai akhirnya pada waktu 0,394 second. Ini menunjukkan bahwa sistem merespon dengan cepat terhadap perubahan awal. Adapun TP yaitu dengan nilai 0,847 second. Dalam hal ini sistem mencapai nilai maksimumnya pada waktu 0,847 second. Hal ini menunjukkan bahwa respon sistem mencapai puncaknya pada waktu yang relatif singkat setelah terjadi perubahan awal. Kemudian TS itu dengan nilai 1,31 second. Ini berarti sistem kembali ke dalam batas toleransi yang biasanya 2% dari nilai akhirnya setelah 1,31 second. Meskipun respon sistem fluktuatif, ia stabil dan mencapai nilai akhirnya dalam waktu yang terbatas. Kemudian MP atau overshoot sistem sebesar 12% ini menunjukkan bahwa respon sistem melebihi nilai akhirnya sebesar 12% sebelum stabil. Kemudian TD yakni biasanya waktu tunda yaitu 0,34 second. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mencapai 50% dari nilai akhirnya pada waktu 0,34 second. Ini menunjukkan bahwa respon sistem tidak terlalu tertunda dalam merespon perubahan. Adapun untuk final value untuk nilai akhir yang dicapai oleh sistem adalah 0,5. Ini menunjukkan bahwa sistem akhirnya mencapai nilai set point atau nilai targetnya. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa respon sistem under damped memiliki karakteristik fluktuatif
awal dengan overshoot sebesar 12%, namun akhirnya stabil pada nilai targetnya setelah fluktuasi. Selanjutnya kita menggunakan listing untuk melihat hasil keluaran atau kurvanya. Nah, di sini saya sudah mengetik listingnya. Kemudian di sini saya mengisi NOM dengan nilai 8, kemudian DEN dengan nilai 1640. Selanjutnya klik run. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk kurvanya yang keluar. Nah, untuk melihat nilai waktunya, kita klik kanan pada bagian samping kurva. Kemudian pilih karakter dan checklist semua bagian yang ada di sini kecuali transit time. Ini dia. Setelah itu kita bisa lihat nilai waktunya. Untuk TR dengan nilai 0,171S, ini menunjukkan bahwa sistem merespon dengan cepat terhadap perubahan awal. Kemudian TP yaitu dengan nilai 0,414 second, ini menunjukkan bahwa respon sistem mencapai puncaknya dalam waktu yang relatif singkat setelah terjadi perubahan awal. Kemudian TS yaitu dengan nilai 1,21 second, ini menunjukkan bahwa sistem stabil dalam rentang waktu yang cukup singkat setelah respon maksimumnya. Kemudian MP dengan nilai 27,1%, ini menunjukkan tandanya fluktuasi atau osilasi dalam respon sistem sebelum mencapai stabil. Kemudian TD yaitu dengan nilai 0,15 second, hal ini menunjukkan bahwa sistem mencapai 50% dari nilai akhirnya pada waktu 0,15 second. Ini menunjukkan bahwa sistem respon tidak terlalu tertunda dalam merespon perubahan. Adapun final value atau nilai akhir yang dicapai oleh sistem adalah 0,2. Ini menunjukkan bahwa sistem akhirnya mencapai nilai steady state atau nilai targetnya. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa respon sistem RC memiliki karakteristik yang cukup cepat dengan overshoot sebesar 27,1%, namun akhirnya stabil pada nilai targetnya setelah beberapa. Selanjutnya kita menggunakan listing untuk melihat hasil keluaran atau kurvanya. Nah, di sini saya sudah mengetik listingnya. Nah, di sini kita mengisi NOM dengan nilai 6, kemudian DEN dengan nilai 1525. Selanjutnya klik run. Ini kemudian kita bisa lihat bentuk kurvanya atau hasil keluarannya. Nah, untuk melihat nilai waktunya, klik kanan pada bagian samping kurva, kemudian pilih karakter dan checklist semua bagian yang ada di sini kecuali yang transit time. Nah, di sini kita bisa lihat nilai waktunya dengan transfer fungsi yaitu 6 per S pangkat 2 ditambah 5S ditambah 25, maka diperoleh hasil untuk TR yaitu 0,328 second. Ini menunjukkan bahwa sistem merespon relatif cepat terhadap perubahan awal. Kemudian TP yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai maksimumnya. Dalam kasus ini TP yaitu 0,718 second, menunjukkan bahwa respon sistem mencapai puncaknya dalam waktu yang relatif singkat setelah perubahan awal. Kemudian TS yaitu dengan nilai 1,62 second. Hal ini menunjukkan bahwa sistem stabil dalam rentang waktu yang tertentu setelah respon maksimumnya. Kemudian MP yaitu presentase maksimum dari nilai respon maksimum terhadap nilai akhirnya. MP yaitu 16,3%, menunjukkan bahwa terhadap
fluktuasi atau osilasi dalam respon sistem sebelum mencapai stabil. Kemudian TD yaitu 0,3 S menunjukkan bahwa respon sistem tidak mengalami keterlambatan yang signifikan dalam merespon perubahan. Nah, adapun value yang dicapai oleh sistem saat memasuki steady state adalah 0,24. Ini menunjukkan bahwa sistem stabil pada nilai tersebut setelah melewati phase transit. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa sistem dengan transfer fungsi tersebut memiliki respon yang cepat dengan overshoot yang relatif kecil, stabil pada nilai akhirnya setelah melewati fase transit, dan tidak mengalami keterlambatan yang signifikan dalam responnya.